Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Kalau Tak Untung bagian ke-7. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Semoga kita selalu ada dalam kesehatan dan diberkahkan rizki. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selamat mendengarkan. Sesudah didengarnya suara menyuruh masuk, barulah pintu dibukanya. Karena pintu tertutup diketuknya lah, apalagi ketika didengarnya suara tuan rumah bercakap-cakap dengan istrinya, tak berani ia masuk saja. Sesudah didengarnya suara menyuruh masuk, barulah pintu dibukanya. "Oh, engkau Masrul, mengapa maka mengetuk pintu benar? Saya sangka orang lain." "Saya sangka ada orang lain di rumah, sebab itu saya segan terus saja masuk. Masih adakah maghrib engkau? Saya terlalai di jalan," kata Masrul kepada engkau itu. "Ada, lekaslah mengambil air. Rupanya masih banyak pikiran ke kampung. Berjalan seorang terlalai jua." Masrul tak menjawab melainkan tersenyum saja. Dengan lekas ia pergi menukar pakaiannya dan pergi mengambil air sembahyang. Sesudah Masrul sembahyang maghrib, duduklah mereka bercakap-cakap menantikan Isya datang. Pada Masrul lama benar hari rasanya, maka pukul tengah 8, yaitu masuk waktu, karena pikirannya tak tetap pada percakapan itu. Ia hendak lekas masuk ke biliknya, hendak membalas surat rasmani. Yang punya rumah rupanya dapat menerka pikiran Masrul, karena baru saja masuk waktu, diajaknya lah yang lain tegak sembahyang. Di meja makan pun Masrul tak banyak berkata-kata, pikirannya berkacau saja. Baru saja mereka selesai makan, Masrul pun meminta diri akan masuk ke biliknya dengan mengatakan bahwa ia ada membawa kerja dari kantor. Sayang, orang yang semudah itu pikirannya tak tetap lagi, pikir engkau jaksa yang mempunyai rumah itu dalam hatinya. Takut saya kalau orang muda ini akan banyak mendapat percobaan dalam hidupnya. Bagaimana pikiranmu tentang anak muda itu, tentang anak muda kita itu, katanya lambat-lambat kepada istrinya, sebagai takut ia suaranya akan kedengaran oleh Masrul. Sukar benar akan mengajuk pikirannya, kata Mak Sawiyah. Katanya tak banyak, meskipun ia rupanya ramah dan suka kepada orang yang berkelilingnya. Saya pikir pun demikian. Rupanya ia anak orang baik-baik dalam kampung, tahu benar membawa adat sopan dan bertertib sekalian pergerakannya, jawab engkau jaksa itu kepada istrinya. Kepada kita ia berlaku seperti anak kecil benar, sebagai tak tahu ia sebuah juga. Tetapi dengan kawan sama besarnya, pandai pula ia rupanya memberatkan diri supaya orang menghormatinya. Benar katamu, di kantor pun ia telah dapat pujian, meskipun ia baru 4 pekan di sini. Saya harap demikianlah selalu didapatnya dalam hidupnya. Hanya saya takut kalau anak itu mendapat pihak yang baik saja dalam kehidupannya, dan tak sedikit mengetahui keganasan dan kebengisan dunia. Kalau tak mengerti akan hal itu, sehingga mudah ia nanti terjerembab ke dalam ngarai yang dalam, yang tak disangka-sangkanya dan tak dikira-kiranya berapa dalamnya lebih dahulu. Dunia ini lebih berbahaya kepada orang yang tahu di baiknya saja, daripada untuk orang yang telah merasai percobaannya. Agak hati saya tak akan demikian jadinya. Rupanya ia berpaham dan hati-hati dalam kehidupannya, sahut istrinya engkau jaksa itu. Itu tak dapat kita katakan sekarang, karena ia masih muda benar dan belum pernah memasuki pergaulan hidup. Rupanya yang tampan itu saja telah mungkin akan membinasakan hidupnya. Sekarang pun rupanya telah tahu ia bagaimana harga kebagusannya itu.
Lihatlah perjalanannya, duduknya, dan lain-lain. Sedang kedua suami istri itu asik mempercakapkannya, Masrul duduk di meja menghadapi sehelai kertas putih yang hendak ditulisnya akan dikirimkannya kepada Rasmani. Painan, adikku Rasmani, surat Adinda selamat Kakanda terima. Kakanda amat berbesar hati, permintaan Kakanda ada Adinda kabulkan. Tetapi adikku, janganlah tuan terpaksa. Kalau sekiranya berat hatimu akan mengerjakannya, janganlah engkau segan mengatakan, sekali-kali tak teringat di hatiku akan memberatkan bebanmu. Ketika Kakanda meminta dahulu, tak teringat oleh Kakanda bahwa engkau telah jadi guru dan banyak pekerjaanmu. Kakanda tahu pula bahwa Adinda suka mengembangkan kepandaianmu. Itulah berani Kakanda mengeluarkan permintaan ini. Sekali lagi Kakanda minta, katakanlah kalau Adinda beralangan meskipun sedikit. Sebaliknya, jika sebenarnya tak ada alangan Adinda, hendaklah Adinda terima uang sedikit-sedikit dari ibu akan ganti waktu Adinda. Jangan takut akan mengeluarkan uang untuk keperluan Aminah, karena seperti Adinda tahu orang tuanya ada mampu. Rasmani, mengapakah Adinda membuat surat sekali ini pendek? Tak 1/10 surat Adinda yang sudah-sudah. Tak ada Adinda bercerita sedikit juga tentang halmu dan Pamili, tentang sekolah dan lain-lain. Ingatlah, bagi seorang yang tinggal di rantau, kabar dari kampung itu berarti besar benar. Adinda tahu bahasa dari Adinda saja Kakanda dapat mendengar kabar tentang kampung kita. Tentang negeri Painan belum ada yang akan Kakanda ceritakan, karena Kakanda belum berjalan-jalan. Ya, maklumlah kalau kita baru-baru dirantau orang. Pikiran kita dalam sebulan, 2 bulan, yang mula-mula ke kampung Jua baru, hanya orang kampung Jua yang lekas melupakan kita. Sehingga inilah Kakanda ada senang-senang saja. Sampaikanlah salam Kakanda kepada seisi rumah dan sahabat kenalan. Sambutan salam abangmu, Masrul. Sesudah dibacanya surat itu sekali lagi, dimasukkannya ke sampulnya dan dibuatnya alamatnya sekali. Nah, Rasmani, katanya lambat-lambat, kalau engkau membaca suratku, takkan tahu engkau menerka bagaimana hatiku kepadamu. Surat persaudaraan yang seperti itu takkan dapat mengeluarkan rahasia hati seseorang. Surat yang seperti itu boleh kau terima dari siapapun jua. Ya, engkau tak akan kuberitahu, engkau tak mengetahui hatiku sebelum engkau sendiri berkehendak kepada cinta. Sebelum hatimu sendiri mencintai. Tapi Dik, janganlah kau sia-siakan cintaku yang besar ini. Sesudah berkata-kata sendiri itu, pergilah ia ke tempat tidur, karena hari pun telah jauh malam. Kita ceritakan pemirsa di lain kesempatan. Adakah engkau Masrul di rumah? Tanya seseorang terdengar oleh Masrul dari biliknya. Ada, tetapi ia tidur. Duduklah, abang dahulu. Sampai di situ perkataan Mak Sawiyah berhentilah. Ya, karena didengarnya pintu bilik Masrul berbunyi. Ketika ia melihat tanpa olehnya, Masrul keluar dari bilik membawa handuk akan pergi mandi. Bergegas sedikit Masrul, karena kakak istri engkau guru Gedang datang hendak bertemu dengan Masrul. Ya, Mak, jawab Masrul sambil bergegas ke kamar mandi. Baru saja terdengar langkah Masrul turun tangga, berkatalah jamu itu. Rupanya kakak bersebut nama saja kepada engkau juru tulis itu. Takkan kecilkah hatinya dipanggilkan demikian? Kabarnya ia berusaha benar akan memberatkan dirinya. Tak tahu saya kak bagaimana dikehendaki Masrul panggilan orang lain kepadanya. Tetapi tentang saya menyebut namanya itu, ia sendirilah yang menghendaki. Itu pun baru-baru ini saya mulai. Dahulu tetap saya berengku kepadanya. Engku jaksa pun tak boleh
olehnya berengku kepadanya. Pada kami ia telah serasa anak pula, karena pandainya mengambil hati, apalagi kami tak ada beranak laki-laki. Tak ada anak orang yang demikian lakunya kepada kami. Meskipun telah banyak kami membesarkan anak orang, misalnya kemenakan-kemenakan Engku Jaksa, Masrul membuat kami betul-betul sebagai ibu bapaknya. Entah kalau asing di luar di dalam, tak tahulah saya. Masrul yang disuruh bergegas tadi belum juga datang. Tamu itu rupanya tak sabar menanti lagi. Sebentar-sebentar melihat ia ke pintu, ke tempat Masrul akan keluar. Masawiyah tak pula berkata-kata lagi. Hatinya agak kecil karena perkataan tamu tadi itu. Tamu itu pun rupanya tahu akan hal itu ketika diketahuinya berapa rapatnya Masawiyah kepada Masrul. Menyesalah ia mengeluarkan pertanyaan tadi itu. Siapa tahu itu pula yang akan menjadi alangan. Dinamakan Masrul akan lekas datang. Ia tak terus ke kamar mandi, melainkan terdiri di sini, tertegak di sana. Pikirannya berkacau balau, kepalanya dipenuhi beberapa pertanyaan. Ia tak dapat memutuskan apa yang akan dikatakannya kepada istri Engku Guru Gedang itu nanti. Ia tahu benar akan maksud kedatangan jamu itu. Sebentar-sebentar terbayang di matanya muka Rasmani, muka yang hanya bersahaja tetapi selalu jernih dan dihiasi oleh senyum simpul yang manis. Muka itu diganti-ganti oleh sebuah muka yang lain, muka yang berwarna kuning langsat, yang dihiasi mata yang sebagai bintang timur, hidung yang sebagai dasun tunggal yang selalu menunjukkan kegagahan dan kelebihannya. Muka itu dihiasi pula bentukannya, apalagi karena perhiasan yang menaburi tubuh ini dan pakaian yang menurut cara baru bertambah-tambah seri dan cahaya sekaliannya. Meskipun dengan payah Masrul menghilangkan pemandangan ini, tetapi ia datang-datang juga menggoda dan mengharu biru pikiran Masrul. Dalam Masrul termenung-menung itu, datanglah Masawiyah ke belakang. Baru dilihatnya Masrul belum juga masuk ke kamar mandi. Berkatalah dia dan memperlihatkan keheranannya. Masrul, ada tamu. Ia bergegas dan amat perlu rupanya kepadamu. Sudah gelisah benar ia duduk menantikan engkau datang. Kami sangka engkau sudah selesai berpakaian. Mendengar itu terkejutlah Masrul dan dengan tak menjawab sedikit juga masuklah ia ke kamar mandi. Dengan lekas ia mandi dan mengambil air sembahyang. Setiba Masrul di biliknya, datanglah pula pikiran yang tadi kepadanya. Ia tak dapat memutuskan apa akan jawabnya nanti kepada tamu itu. Ditidakkan saja dikatakan telah bertunangan dengan Rasmani. Tetapi sebentar itu terbayanglah muka yang bagus tadi di mata Masrul dikelilingi oleh kemuliaan dan kekayaan. Diterima? Tak boleh, tak mungkin. Bukankah hatinya mencintai Rasmani, adiknya yang disayangi dari kecil itu? Dan bukanlah telah terbayang-bayang pula di surat Rasmani yang amat merendahkan diri itu bahwa ia mencintai? Tidak, ia takkan menyia-nyiakan Rasmani. Rasmani dengan segala sifatnya yang baik. Rasmani tak bagus? Memang tidak. Tidak sebagus anak itu. Tetapi burukkah Rasmani? Juga tidak. Rasmani tak buruk, biarpun tak dapat disebut bagus. Kebersihan hatinya membayang pada mukanya yang sederhana itu. Ketajaman otaknya memberi sinar yang berkilat-kilat dan bercahaya-cahaya pada matanya. Matanya menghiasi air mukanya dan senyumannya. Bukankah senyum Rasmani telah bisa memabukkan Masrul? Melalaikan dia dari yang lain? Menyebabkan dia duduk berjam-jam di rumah Rasmani? Menarik dia datang ke rumah sahabatnya itu? Tidak, sekali lagi tidak. Ia tidak akan menyia-nyiakan bahagia yang telah di tangannya karena rupa yang bagus, harta yang bukan hak milik kita. Dan bagaimana pula Aminah? Bukankah Aminah yang telah dijanjikan untuknya? Bagaimanakah pikiran ibunya nanti kalau ia mengambil orang lain? Itu tak mengapa. Bukankah dapat ia mengelak? Bukankah dari dahulu ia telah suka kepada Aminah? Bukankah dari dahulu ia telah tak suka kepada Aminah?
Tapi ia telah berjanji 2 tahun. Tidakkah orang nanti-nantikan? Apakah pikiran orang lain kepadanya kalau ia mengungkirkan janji? Bukankah ini hina di mata orang yang berpengetahuan? Lagi pula alangkah kecilnya hati Aminah. Ia telah belajar sepayah itu. Dan bukankah Rasmani mengatakan bahwa ia mudah diajar dan telah banyak kepandaiannya? Sedang ia berpikir-pikir demikian, terdengar pula olehnya pintunya diketuk orang dari luar. "Ya, sebentar lagi saya siap." Sambil berkata itu, diambilnya tikar sembahyang dan dimulainya sembahyang. Beberapa menit kemudian barulah Masrul berdiri di hadapan tamu itu. Sambil mengambil sebuah kursi berkatalah ia, "Maaf, saya lama benar mama saya biarkan menanti karena mandi dan sembahyang. Tak tahu saya waktu telah berjalan juga," kata Masrul kepada tamu dan mamanya. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.